Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu. Sampel 7 yang agak menonjol lah namanya. Itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini, yang ada menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah, selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KKT itu masalahnya Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya itu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya, tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh. Gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH, aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK yang itu bendahara sebuah partai itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah, itu yang akan kita gebrak. Karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai? Orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar. Ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak, karena itu bagian APH. Tapi ada di kementerian yang begini, tentu bisa diantisipasi dari sini. Itu terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37. Belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang. Kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang itu. Nah, oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomentar, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini, gitu. Bedanya hanya sedikit lah.